Lagi pula, sekarang, Raja Tians tidak percaya betapa setianya Tuhan bawaan ini pada Kaisar Cape Palace. Atau kalimat itu, Tuhan bawaan itu tidak lain adalah idiot. Sebaliknya, para dewa bawaan baru saja lahir, sama seperti bayi untuk hal-hal dunia. Tetapi pikiran bawaan, dan kebijaksanaan spiritual, benar-benar harus melampaui makhluk yang tak terhitung jumlahnya yang dilahirkan. Jika itu adalah seorang jenderal biasa, lengan kanan istana kekaisaran sepenuhnya dapat memutuskan untuk tinggal. Tetapi Qin Yichen berada dalam situasi khusus. Setelah berpikir sebentar, Tians berkata, saya tidak dapat menentukan masalah ini. Lebih baik membawanya ke istana kekaisaran dan membiarkan Yang Mulia putuskan secara pribadi. Setelah itu, Raja Tians berkata perlahan, Tianxing, Anda baru di dunia. Anda tidak tahu seberapa jahatnya Anda, tetapi pedang Anda kuat dan kekuatan Anda luar biasa. Anda akan ikut dengan saya untuk melihat Yang Mulia terlebih dahulu, dan kemudian membuat pengaturan lain. Iya. Raja Tians tidak tinggal lama, hanya setengah hari, dan pada awalnya, 3.000 orang kuat dipilih. Tepat sebelum pergi, Raja Tians tampaknya memikirkan sesuatu, dan bertanya dengan penuh minat, Tianxing, Anda menyebut diri Anda Feng Feng. Siapa yang memberi nama ini? Qin Yichen berkata dengan ringan, saya sendiri. Lalu mengapa nama keluarga Feng? Dengan senang hati. Setelah kata-kata selesai, Qin Yichen tertegun, dan kemudian berkata dengan sedikit gemetar, jenderal itu senang. Raja Tians tertawa, lalu dia menggulung lengan bajunya, dan bergegas ke Zendeville pas dengan 3.000 pria kuat di pas ke-9. Sepanjang jalan, ditambah pembangkit tenaga listrik dari 8 tingkat yang tersisa, total 27.000 tentara dan jenderal. 3.000 sisanya dikirim oleh Zhen Moguan, yang sebagian besar adalah pasukan terlarang di bawah kursi pembunuh surgawi. Zhen Moguan adalah tempat penting para penguasa militer di istana kekaisaran. Karena di alam Kaisar Langit, tetangga Siawang di Menrace di Cape Protos, tidak dapat diterima untuk tidak ingin membuat gerbang di sini. Qin Yichen pernah melihat Zhen Moguan dari kejauhan. Formasi kental seperti manusia dewa yang kuat memegang senjata sihir. Seolah-olah ini adalah pengumpulan kekuatan bintang-bintang. Saya tidak tahu seberapa kuat itu. Tetapi bagian utama dari Zhen Moguan adalah di mana kepala dewa manusia berada. Dewa manusia memiliki 9 mata, 4 di sebelah kiri, 4 di sebelah kanan, dan 1 alis. Dengan kembalinya Qin Yichen yang dipimpin oleh Tian Yi, seberkas cahaya meledak ke langit dari para dewa di tengah alis. Qin Yichen diam-diam terkejut, hanya merasa bahwa ketika dia diselimuti oleh berkas cahaya, semua yang ada di tubuhnya tersapu, dan bahkan, sepertinya dia bisa melihat kelemahannya, kekuatannya cacat. Mata dewa ini adalah pintu masuk ke penghalang pada saat ini. Jika itu untuk bertahan melawan musuh, secara alami dapat berubah menjadi 9 senjata pembunuh yang tiada banding dan membunuh iblis. Di dalam Zhen Moguan, aura yang luar biasa, dan barisan tentara dan dewa yang rapi berparade. Medan perangnya keras, dan dikatakan tidak habis-habisnya. Dan Tian Qi Xiongguan tidak cukup. Qin Yichen memandang Zhen Moguan, hanya merasa bahwa ia adalah katak di dasar sumur sebelumnya. Dikatakan bahwa ada 30 juta tentara di Zhen Moguan. 50 juta itu berlebihan, tetapi 30 juta pasti ada di sana. 30 juta tentara magis, dan mereka semua memiliki kekuatan tempur, bahkan dilengkapi dengan senjata dan artefak magis, dan formasi pertempuran rapi. Tidak sebanding dengan 30 juta pembudidaya biasa. Biaya membangun 30 juta tentara sihir adalah angka astronomi. Dan ini adalah salah satu aula Istana Kaisar Ke. Istana Kaisar Ke masih menjadi salah satu kekuatan ras yang memenuhi syarat untuk bertarung demi Kaisar Surga. Bayangkan saja betapa luasnya surga Kaisar. 30 juta tentara, tetapi mendominasi satu tingkat. Kapan aku bisa mengumpulkan 30 juta orang? Di lubuk hatiku, dia berbisik. Tetapi dia melihat seorang pria maskulin dan tampan dengan baju besi perak dan hitam dan kepala prajurit, memimpin 3.000 tentara dewa terbang. Tentara tingkat ke-9 tidak lemah. Setelah semua, mereka berada di garis depan. Hampir semua dari mereka telah melihat darah dan menebas setan. Tetapi dibandingkan dengan 3.000 tentara sihir ini, momentum mereka jelas tidak sebagus itu. Melaporkan kepada ayah yang tampan. 3.000 tentara di tingkat utama Zhen Moguan telah dikumpulkan. Kamu dapat bergegas ke Tianhe dan Bihai kapan saja. Pria di baju besi perak dan hitam memiliki suara maskulin. Tapi Qin Yichen mendengar sentuhan kegembiraan, yang merupakan kegembiraan karena akan mengalami. Menurut ingatan yang diberikan kepadanya oleh Kaisar Tians, pria di depannya adalah salah satu ahli waris Raja Tianslai, dan juga seorang jenderal Zhen Moguan, namanya Sang Changsheng, dan namanya Changsheng Daozun. Dia dipanggil sebagai tentara, jenderal kemenangan panjang. Nama ini layak menjadi pewaris Jiangmen. Laporan itu adalah urusan resmi, dan setelah pertemuan itu, Sang Changsheng mengangkat kepalanya dan tersenyum. Aku telah melihat Paman Tians. Baik. Raja Tians sedikit mengangguk, seperti yang diharapkan menjadi unicorn dari brother Tianmu. Tentara yang kuat, akan lebih kuat.
Sang Changsheng tersenyum dan berkata, para prajurit di gerbang ajaib kota saya semuanya perkasa dan berani. Tians tersenyum, tidak buruk. 30.000 tentara telah dikumpulkan. Setelah perbaikan selesai, kita akan mulai dengan raja ini besok. Formasi teleportasi Zenmoguan menjangkau dunia, dan jalan ini, kecuali wilayah Kaisar Cape Palace, adalah perlombaan yang melekat pada Kaisar Cape Palace, yang dapat digambarkan sebagai tanpa hambatan. Apa yang tidak diharapkan Qin Yichen adalah bahwa selama pertempuran berbaris, Sang Changsheng tersenyum dan mencondongkan tubuh ke arahnya. Dewa Kaisar Realem diangkat sebagai jenderal. Ini belum pernah terjadi sebelumnya di Zenmoguan. Saya telah melihat Jenderal Feng. Sang Changsheng sangat sopan, dan dari kalimat para pahlawan para prajurit di Zenmoguan, dapat dilihat bahwa dia bukan keturunan kaisar dari latar belakang yang mulia. Namun, Sang Changsheng sangat tertarik pada dewa pedang bawaan ini. Saya mendengar bahwa ayah yang tampan berkata bahwa tidak lama setelah Anda lahir, tidak ada banyak setan yang terbunuh. Apakah Anda ingin mencari kesempatan untuk membiarkan saya menghargai kekuatan dewa bawaan? Qin Yichen menoleh dan melihat semangat juang yang kuat di mata Sang Changsheng. Jika bukan karena dia adalah dewa bawaan, dia harus tersenyum dengan acuh tak acuh pada saat ini meskipun dia bukan seorang kaisar yang mendominasi. Dia yakin bahwa Sang Changsheng tidak mengalami banyak perkelahian. Yang disebut pertarungannya adalah pertarungan terakhir yang nyata, pertarungan yang kesepian, dan bahkan pertarungan dengan semua musuh. Tapi yang diungkapkan Qin Yichen adalah wajah polos. Maksudmu, untuk berdiskusi? Ya, belajar satu sama lain. Qin Yichen tidak menolak, tetapi malah bertanya, apakah ada harta? Sang Changsheng terkejut sejenak dan tiba-tiba tersenyum. Tanpa diduga, Jenderal Feng belajar bertaruh. Tentu saja ada harta, tapi, Jenderal Feng tampaknya tidak memiliki banyak harta, kan? Qin Yichen terdiam. Anda mungkin tidak tahu apa itu bendera Dewa Perang. Ketika Raja Tians mendengar gerakan itu, dia berkata dengan tenang, Changsheng, kali ini kamu diperintahkan oleh Saudara Tian untuk membunuh. Selain kekuatan ayahmu, Saudara Tian membunuhmu lebih banyak lagi untuk mengambil kesempatan ini untuk memberikanmu beberapa pengalaman. Bagaimanapun, Jiang dan Suai berbeda. Changsheng mengerti. Raja Tians melirik Qin Yichen lagi dan berkata, meskipun Tianxing baru saja lahir, ia dulunya adalah prajurit tahunan Xiang Daozun. Membunuh tak terhitung, hampir mengembuskan cara membunuh, jangan meremehkannya. Ketika kata-kata itu berakhir, Raja Tians tiba-tiba melambaikan lengan bajunya, dan melihat lapisan awan berwarna-warni tersebar di depannya, dan sebuah kuil di atas langit muncul di depan Qin Yichen. Melihat dari tepian yang kokoh dari kejauhan, kuil ini juga megah dan megah. Kuil ini ditutupi dengan pola tau, bata demi ubin, dan di empat sisi aula, ada patung-patung dewa yang bercokol di empat arah. Idola itu aneh. Dari setiap sudut, tampaknya diabaikan oleh idola. Idola itu berdiri dengan tenang, tetapi itu menyeramkan dan menakjubkan. Istana Kekaisaran, ini dia.